Nah, kalau tidak ada, saudara sekalian, bahwa setelah manusia dilahirkan tadi, untuk bahan evaluasi, lahir di dunia yang secara kebetulan kita ditempatkan di bumi ini, mempunyai tugas dan kewajiban yang yaitu adalah mengabdi kepada Allah, ya, atau menyembah kepada Allah, agar supaya kita bisa mencapai jannah tadi. Coba untuk bisa memahami itu kita periksa atau lihat surat 51 ayat 56 ya. Ini ayat ini kan sudah populer. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali. Kata-kata kecuali itu hanya satu-satunya. Hanya untuk menyembah aku atau mengabdi kepadaku. Liya'budun. Nah, maka tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar menyembah kepada Allah atau mengabdi kepada Allah dengan kegiatan yang disebut sholat. Dengan demikian sebenarnya prioritas utama ya, di dalam hidup ini adalah menyembah atau mengabdi kepada Allah, memuliakan Allah. Nah, cuma yang perlu dievaluasi sudah seberapa jauh sholat yang kita lakukan. Sudahkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Sudahkah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah? Nah, semuanya itu harus kita amati, kita teliti, kita perhatikan supaya kita nanti tahu. Diadakan evaluasi. Nah, saudara sekalian, di dalam evaluasi diri ini, saya mencoba membuat prediksi ya. Misalnya seseorang itu diberi umur 60 tahun. Ya, ini nah kalau misalnya nanti umurnya 70, 75 tinggal nambah. Ini kan untuk evaluasi ini kan harus ada sasarannya gitu. Kalau umurnya lebih nanti ditambahkan gitu ya. Karena untuk perhitungan itu supaya jelas gitu. Setelah manusia dilahirkan di muka bumi, maka kemudian dibesarkan oleh ibunya masing-masing ya. Setelah mencapai umur tertentu, maka dia harus mencari ilmu untuk bekal di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, secara kebetulan sekali lagi kita ditempatkan di bumi. Setelah agak gede, itu kegiatan pertama yang dilakukan adalah sekolah ya. Kita belajar. Sekolah itu dimulai dari TK. Kemudian sekolah dasar setelah berumur 7 tahun sekarang ya aturannya. Sekolah dasar itu minimal 7 tahun sekarang. Kalau dulu kan di bawah itu bisa. Pendidikan berlangsung selama 6 tahun. Kalau nggak ada masalah, nggak ada hambatan. Kemudian meneruskan ke tingkat SMP. Itu berarti kalau SMP kelas 1 itu berarti kelas 7 sekarang ya misalnya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dan kalau berjalan normal itu juga berjalan 3 tahun. Kemudian dilanjutkan SLTA atau SMA, semuanya dan sebagainya yang sejajar itu selama 3 tahun juga. Terus kemudian untuk memenuhi persyaratan yang standar untuk kondisi sekarang itu minimal S1, sarjana ya, melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, untuk cadangan sebenarnya 4 tahun kan cukup, tak bikin 5 tahun. Ya. Nah, dengan demikian untuk belajar mencari ilmu membutuhkan waktu selama 17 tahun dalam pendidikan normal yang akan mencapai tingkat sarjana yang merupakan pendidikan standar minimal untuk kondisi masyarakat sekarang. Kalau misalnya ini saya membuat namanya perhitungan itu kan bisa juga harus dihitung ya. Dalam kegiatan sekolah setiap hari memerlukan waktu selama rata-rata 8 jam. Kalau nanti lebih kan juga tinggal nambahkan ya. Maka waktu yang dipakai selama sekolah mulai umur 7 tahun sampai dengan sarjana tadi membutuhkan waktu 17 tahun kali 12 bulan kali 30 hari kali 8 jam sama dengan 48.960 jam atau 2040 hari. Kemudian dibagi 355 satu tahunnya, bukan 360. 360 itu kan tahun musim. Tahun kemarin ya. Berarti ada 5,75 tahun. Kemudian hari Ahad tetap masuk. Ini saya anggap hari Ahad tetap masuk. Ya. Jika ada kegiatan tambahan selama 8 jam tadi tinggal nambahkan. Nah, berarti sebenarnya kalau misalnya ya sekolah itu terus-menerus tanpa istirahat. Cuma 5,75 tahun sudah selesai, sudah sarjana. Terus-menerus lah ya. Kan berarti sebenarnya tidak terlalu lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sarjana. 6 tahun aja kurang.
Tapi selama ini kan enggak. Wah, sampai berpuluh-puluh tahun itu ternyata juga banyak waktu-waktu yang dipakai untuk jalan-jalan ke sana kemari. Nah, maka evaluasi nanti untuk bisa mengukur diri kita sendiri. Waktu yang efektif yang saya pakai itu seberapa lama gitu. Nanti akan kita lihat. Nah, setelah lulus sarjana terus mencari pekerjaan. Wah, karena dia kumlot langsung dapat pekerjaan. Ngelamar langsung diterima. Ya. Berarti kalau misalnya dia lulus pada saat itu dia berumur 24 tahun. 24 tahun ya, dan masih bujangan, belum punya istri. Kalau laki-laki, perempuan juga belum gitu. Tapi ada juga yang di tengah-tengah kuliah belum selesai sudah nikah dulu. Nah, berarti kalau dia misalnya pensiun ini 56 tahun ya, kalau guru sekarang 60 ya. Itu kita bikin 56 tahun. Ini untuk evaluasi. Waktu bekerja sampai pensiun ketika umur 56 tahun, berarti bekerja selama 32 tahun. Kalau misalnya rata-rata bekerja setiap hari itu juga selama 8 jam, berarti waktu yang sesungguhnya dipakai untuk bekerja adalah 32 tahun kali 12 kali 26. 26 kan akadnya libur kan? Sama dengan 9.984 kali 8 jam. Sama dengan 79.872 jam atau 3.328 hari, yaitu 9,37 tahun. 9,37 tahun. Nah, kalau ada kegiatan overtime dan sebagainya tinggal menambahkan. Nah, berarti sebenarnya kalau misalnya kerja 1 hari 8 jam sampai pensiun itu nggak ada 10 tahun. Cuma 9 tahun lebih sedikit lah. Dan setengah aja nggak ada, sudah pensiun. Nggak, ini maksudnya misalnya dikumpulkan gitu loh ya. Sekolah dulu sampai selesai, bekerja dulu sampai selesai. Terus kemudian waktu istirahat. Nah, menurut Al-Quran istirahat yang efektif adalah tidur. Ya, surat kita lihat dulu 24 ayat 57, ya 24 ayat 25 47 maksud saya. Istirahat ya. 25, 47 atau juga 78, 9 sampai dengan 11 ini samar dari kita dipecah dari 3. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasa. Dialah yang menjadikan untuk kamu malam sebagai pakaian, libas itu kan pakaian kan. Wa nauma subata. Nah, sabat itu kan istirahat kan. Dan tidurmu untuk istirahat. Wajalan naharo nusuro, dan dia jadikan siang itu sebagai kebangkitan. Ya, berarti istirahat itu ketika dia tidur, nauma subhata. Coba kita bandingkan dengan ini 78 surat 78 ayat 9 sampai 11 ya. Anaba. Wajana naumakum subhata. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Wajana laila libasa, dan kami jadikan malam untuk pakaian. Malam untuk pakaian itu nanti korelasinya surat kedua 187 ya. Wajana naharo ma'asa, dan kami jadikan siang untuk bahan kehidupan, mencari kehidupan, maisah, mencari maisah. Tadi sana nusuro berarti kebangkitan. Nah, berarti di sini istirahat itu ketika waktu tidur. Allah yang mengatakan. Ya memang istirahat yang paling efektif itu tidur. Orang yang nggak bisa tidur aja bingung mencari obat, minum obat supaya bisa tidur. Nah, sekarang berdasarkan para ahli kesehatan, karena tidur yang efektif itu 1 hari 1 malam itu 8 jam. Ya. Kalau misalnya kita setiap hari tidur 8 jam, ini standar kesehatan yang selama ini diterangkan, maka setiap bulan waktu yang dipakai untuk tidur adalah 240 jam atau 10 hari. Waktu yang dipakai selama 1 tahun 120 hari atau 4 bulan, maka waktu tidur sampai dengan umur 60 tahun adalah 240 bulan. Berarti bagi orang yang diberi umur 60 tahun, maka waktu yang dipakai untuk tidur adalah 20 tahun, Pak. Ya.
Ini tadi waktu sekolah tadi cuma 5,75 tahun. Kemudian waktu kerja itu hanya 9,37 tahun, tapi waktu tidur istilahnya itu 20 tahun. Kalau umurnya 60. Kan kita nggak pernah menyadari. Loh, kok banyak sekali ya? Maka sebenarnya Allah itu kan begitu luar biasa memberikan satu kelonggaran kepada kita. Bahwa tidurnya aja kalau 8 jam 20 tahun, kalau lebih dari 8 jam memang lebih dari itu. Kemudian kegiatan sholat, itu tujuan utama manusia tadi kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah memperlihatkan sholat 5 kali setiap hari, yang biasa kita dengan sholat 5 waktu. Sholat dimulai semenjak 7 tahun. Maka kalau umur diberikannya itu 60 tahun, berarti melakukan sholat selama 53 tahun. Kalau sekiranya di dalam sholat tadi rata-rata 10 menit, itu udah lama loh Pak. Jangan belum tentu ada 10 menit loh ya. Maka setiap hari membutuhkan waktu untuk sholat wajib itu 50 menit. 10 kali 5 kan. Kalau orang yang khusyuk dengan sholat, ada sholat sunnah, itu 10 menit kali 5, berarti 50 menit. Terus sholat duha 10 menit. Sholat malam 60 menit. Total sehari semalam itu 2 jam 50 menit yang dipakai untuk sholat. Termasuk dzikir itu sudah. Kalau ada yang lebih tekun tinggal menambahkan, karena hal ini untuk mengadakan evaluasi agar ada standar untuk ukuran ya. Nah, kalau dihitung dengan sebenarnya maka waktu yang dipakai untuk sholat selama hidupnya umur 60 tahun lagi, dimulai dari 7 tahun tadi, 53 tahun kali 12 kali 30 sama dengan 19.080 hari kali 170 menit. Ini tadi kan ada 2 jam sekian tadi, 2 jam 50 menit tadi kan, kali 170 menit sama dengan 3.243.600 menit ya, 3.243.600 menit atau 54.060 jam sama dengan 4.505 hari atau 12,69 tahun. Sholatnya cuma 12 tahun, lebih sedikit selama hidup, tapi tidurnya saja 20 tahun. Nah. Terus kemudian kegiatan puasa Ramadan. Puasa Ramadan berlaku setahun sekali, dimulai dari umur 7 tahun sampai 60 tahun, berarti selama 53 tahun juga, sama dengan 53 bulan. Dan kalau dihitung yang sebenarnya hanyalah 4,42 tahun ya, selama hidupnya puasa Ramadan itu. Kan hanya 53 bulan. Nanti dihitung yang sesungguhnya itu cuma 4,42 tahun. Nah, kemudian kalau kita rekapitulasinya, orang yang diberi umur 60 tahun tadi, waktu sekolah 5,75 tahun, waktu bekerja 9,37 tahun, waktu tidur 20 tahun, kemudian waktu sholat, untuk sholat itu 12,69 tahun, puasa Ramadan 4,42 tahun, jumlahnya 52,23 tahun. Nah, 60 dikurangi 52,23 tahun, sisanya masih tinggal 7,77 tahun. Terus kalau misalnya timbul pertanyaan, waktunya tinggal 7,77 tahun, tadi sudah dihitung semua kan? Kalau misalnya umur 60, kapan Anda melakukan ngaji Quran? Padahal waktunya sudah tinggal dikit, 7,7 tahun. Nah, waktu yang sedikit itu tidak mungkin tuntas, maka kemudian diiming-imingi, kamu kalau mendengarkan orang yang membaca aja dapat pahala, pahalanya sama dengan yang membaca. Dan caranya ngono, sing sekolah karo sing ngrungokke, penak sing ngrungokke ya rasa sekolah, orang bayar SPP. Tidak ada aturan yang seperti itu dalam Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah akan mengabarkan apa-apa yang kamu kerjakan. Nek tidak dikerjakan juga dikabarkan, enggak ngerjakan kertas-kertasnya kosong. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ini, berarti kita sudah hampir tidak ada waktu untuk belajar itu. Maka kita belajarnya harus sungguh-sungguh. Wah, gimana lulus sekolah nyari kerjaan nggak dapat misalnya gitu.
Di dalam Al-Quran itu kerja itu dagang. Yang diperingatkan pedagang, misalnya waktu sholat Jumat aja, wahai orang-orang beriman, ketika kamu disuruh untuk melakukan sholat Jumat, maka tinggalkan jual beli. Nah, saudara sekalian, mungkin sekarang ada istilah belajar di pondok pesantren, belajar secara khusus biasanya tentang bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, sekarang ini pengembangannya adalah dengan menghafal Al-Quran. Nah, yang iming-iming luar biasa, ketika penjana punya anak hafal Quran, nanti udah bisa membawa orang tuanya masuk surga. Nah, ini kan iming-iming yang berlebihan. Padahal masuk surga itu persyaratannya bertakwa, iman, dan amal soleh. Kalau misalnya kita hanya anaknya bilang cara ngapal gitu masalah gampang, dibaca terus nanti ngapal sendiri. Tetapi ketika kita menghafal itu kadang-kadang kita juga nggak tahu, melakukan pelanggaran pun tidak sadar. Misalnya bom bunuh diri ternyata di sana orang mukmin. Itu kalau bom bunuh diri masuk neraka itu. Kalau ada orang mukmin yang terbunuh, ada sengaja. Surat 493. Nah, sedangkan membunuh tidak sengaja aja itu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat atas Allah, tidak bisa ditebus dengan yang lain. Surat 492-nya. Nah, orang itu mau ngebom bunuh itu nggak pernah mau ayat itu. Nah, saudara sekalian, dari beberapa hal ini, sebenarnya ini dulu juga sudah pernah saya sampaikan, tapi kan sholatnya tak lengkapi lagi sampai waktu yang dipakai tadi agak lama itu waktu sholatnya. Sampai 12 tahun, 69. Itu pun juga sedikit, cuma 12 tahun. Tidurnya aja 20 tahun kok. Gimana? Nah, saudara sekalian, dari kegiatan ini yang setelah kita jabarkan begitu untuk bahan evaluasi bagi diri kita, nanti kelanjutannya ini akan saya jelaskan tentang evaluasi yang sesungguhnya sesuai dengan ayat-ayat. Oh, ternyata manusia itu beginilah. Kamu kira-kira begitu enggak? Begini, kamu begitu enggak? Banyak sekali ayatnya. Nanti akan kita lihat. Ya. Nah, kalau waktunya tinggal sedikit itu, berapa lama waktu untuk belajar Al-Quran padahal waktu tidurnya aja 20 tahun. Ini maksudnya, misalnya jenengan ya baru lahir umur 7 tahun sekolah terus sampai selesai sarjana. Cuma berapa tahun tadi? Berarti itu mencari pekerjaan sampai pensiun. Setelah itu tidur terus selama 20 tahun tidurnya. Nggak bangun-bangun itu selama 20 tahun. 20 tahun kan nggak lama. Pemuda kahfi itu 309 tahun tidurnya. Baru bangun. Terus nanti baru sholat. Sholatnya cuma berapa lama itu. Ini kan untuk evaluasi maksud saya. Nah. Terus kemudian berapa waktu yang kita sia-siakan. Nah, nanti untuk kesana, nonton ini, nonton itu. Al-Quran cuma dibaca. Sedangkan Nabi aja menerima wahyu selama 23 tahun. Ya. Nah, ketika kita hanya menghafal, kalau kemudian tidak paham artinya, maka tidak mungkin akan tahu tentang surga neraka itu kayak apa. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan secara rinci. Nah, dari beberapa ungkapan yang kami coba untuk hitung tadi, ternyata manusia itu dalam rangka memuliakan Allah melalui kegiatan disebut sholat tadi itu masih sangat minim. Masih banyak tidurnya kan? Sedang waktu yang lain itu banyak yang disia-siakan. Oleh karena kalau ada orang wah, saya selalu sibuk ini waktu ini loh. Sibukmu setelah dihitung kayak gini kok sibukmu ya sibuknya seperti apa? Kadang-kadang yang kantor guru maca koran atau mungkin catur. Ya main catur itu dihitung overtime, lembur. Ya kan rugi kantornya. Ada yang begitu gak? Ada yang saya pernah lihat kok. Gimana? Nah, waktu yang disia-siakan banyak. Seandainya pada waktu kosong daripada kowe catur, coba belajar Quran. Coba membaca, memahami. Begitu. Nah, belajarnya sudah tua. Padahal Allah memberikan jatah umur 60 tahun, umur 59 baru belajar, ya ora cukup.
Nah, saudara sekalian, dari beberapa ungkapan ini tadi, kami bermaksud untuk mengajak ya, baik saya sendiri juga saudaraku sekalian, untuk belajar untuk mengevaluasi diri sendiri. Jangan mengevaluasi orang lain, jangan nuting sana sini. Lihat diri kita sendiri. Kalau kita punya perusahaan, jangan mengevaluasi perusahaan orang lain. Ya, kita punya rumah tangga, jangan melihat rumah tangga orang lain. Jadilah contoh, gitu maksudnya. Wah, kalau sing contoh kalau gitu. Kalau kita nuding orang lain, nanti kita tidak tahu bahwa kita ini melakukan kesalahan. Kuman seberang lautan tambak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Itu pepatah itu memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa yang paling bagus kita adalah evaluasi diri sendiri. Nanti akan lanjutannya akan saya jelaskan sifat-sifat khusus manusia yang diungkapkan oleh Al-Quran. Kira-kira ada nggak di diri kita yang seperti itu, gitu loh maksud saya. Dan ternyata itu pada kebanyakan begitu. Tidak menyadari bahwa saya sudah hebat, wah saya sudah hafal Quran. Saya setiap malam tahajud. Jadi kan sebenarnya banyak hal-hal yang nanti kita tidak menyadari bahwa kita sudah melakukan satu pelanggaran tetapi tidak tahu karena memang tidak dipahami maknanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saudara sekalian, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, ini untuk awalnya cukup sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan tentang sifat-sifat khusus yang dimiliki manusia yang diterangkan oleh Al-Quran. Sekaligus untuk evaluasi diri kita sendiri, apakah saya ada nggak sifat yang seperti itu. Tapi kebanyakan ada, setelah saya lihat itu kebanyakan ada. Ya. Allah menjelaskan itu supaya kita sadar, gitu maksudnya. Tapi kadang-kadang kan kita nggak menyadari. Wong saya dulu kan pernah menjelaskan tanda-tanda munafik. Ada seseorang juga yang setelah sampai rumah tak lihat kok saya kok ada semua, begitu. Nah itu bagus kalau ada semua. Berarti lengkap gitu. Saudara sekalian, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ini tadi merupakan awal daripada evaluasi diri kita. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya agar lebih jelas tentang sifat-sifat yang ada pada diri manusia, sifat khususnya tadi, kemudian dipakai untuk evaluasi diri kita sendiri. Kalau memang ada, di situ juga ada solusinya. Ada masalah, ada pemecahan masalah, ada problem solving. Sehingga dengan demikian kita akan bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi bahwa evaluasi ini adalah untuk diri kita masing-masing dan tidak perlu kita mengevaluasi orang lain, supaya semuanya baik dan lancar. Demikian saudara sekalian, pertemuan kali ini semoga setidak-tidaknya itu bisa menyentuh hati dan perasaan kita agar supaya kita mengerti tentang hakikat yang harus kita lakukan. Marilah kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.